Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Lina. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Bu Lina, kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat meskipun kita masih harus belajar dari rumah. Nah, anak-anak, setelah kemarin kalian melaksanakan penilaian harian tema 4 subtema 2, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran subtema yang ketiga, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Kita memasuki pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak ambil sikap doa yang baik. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, untuk materi esensial yang akan kita pelajari hari ini ada 3 muatan. Muatan yang pertama, untuk muatan bahasa Indonesia kita akan belajar tentang ciri-ciri tempat bermain yang bersih dan makna kata. Kemudian untuk muatan SPDP, kita akan belajar tentang karya 2 dimensi. Sedangkan untuk matematika, kita akan belajar mengenal ruas garis pada bangun ruang. Nah, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar tempat bermain. Nah, kalau anak-anak perhatikan, tempat bermain ini mencerminkan tempat bermain yang sangat bersih atau bersih. Nah, kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa tempat bermain ini adalah tempat bermain yang bersih? Karena satu, tidak ada sampah berserakan di tempat bermain ini. Kemudian alat bermainnya tertata rapi. Ini ada perosotan, ini naik turun, kemudian ini ada ayunan. Semua alat bermainnya tertata rapi. Jadi, berdasarkan gambar ini bisa disebutkan bahwa ciri-ciri tempat bermain yang bersih itu seperti tidak ada sampah yang berserakan, kemudian alat bermain tertata rapi, dan bisa juga tidak ada pecahan kaca atau pecahan beling yang ada di halaman atau tempat bermain itu. Nah, kemudian kita akan belajar tentang makna kata. Ada kata indah, nyaman, rindang. Apa arti kata indah? Coba kalian lihat. Indah itu artinya bagus dipandang mata. Kemudian apa artinya nyaman? Nyaman, silakan perhatikan garis yang warna ungu. Nyaman artinya segar dan sejuk. Kemudian rindang, silakan perhatikan garis yang berwarna pink. Artinya adalah banyak cabang, ranting, dan daun. Itu adalah makna kata indah, nyaman, rindang ya. Indah artinya bagus dipandang mata, nyaman artinya segar dan sejuk, rindang artinya banyak cabang, ranting, dan daun. Nah, kemudian untuk muatan SPDP, kita akan mengenal karya 2 dimensi. Nah, apa saja ciri-ciri karya 2 dimensi? Ciri-cirinya adalah hanya memiliki panjang dan lebar, tidak memiliki volume atau ruang, tapi hanya memiliki panjang dan lebar. Dan hanya bisa dilihat dari sisi depan. Itu adalah ciri-ciri karya 2 dimensi. Nah, kemudian apa saja contoh karya 2 dimensi? Ada gambar, kemudian ada lukisan. Nah, itu adalah contoh karya 2 dimensi. Gambar, lukisan merupakan contoh karya 2 dimensi. Nah, kemudian alat dan bahan apa saja yang biasanya digunakan untuk membuat karya 2 dimensi dalam bentuk gambar ataupun lukisan. Yang pertama, ini ada pensil, kemudian ini ada rautan pensil, ini ada alat warna, ada krayon, kemudian ini ada cat air, kemudian ini ada buku gambar. Ini adalah alat dan bahan yang biasanya digunakan untuk membuat gambar.
Nah, kemudian apa saja langkah-langkah dalam membuat gambar? Tentunya anak-anak masih ingat ya tentang gambar imajinatif. Yang pertama, anak-anak menentukan ide atau tema dulu, mau menggambar apa. Kemudian kalau sudah, anak-anak membuat sketsa gambar. Gambar sketsa masih ingat, yaitu berupa rancangan. Kemudian melanjutkan menjadi gambar yang lengkap. Nah, setelah lengkap baru diberi warna. Itu langkah-langkah ketika kalian harus membuat atau menggambar. Nah, kemudian untuk muatan matematika kita akan belajar mengenal ruas garis pada bangun ruang. Silakan anak-anak perhatikan pada tayangan berikut ini. Ini bangun ini disebut kubus. Bangun ini disebut kubus. Nah, sekarang kita akan mengenal ruas garis itu mana. Ruas garis itu adalah ini. Nah, ini ruas garis, ini ruas garis. Kemudian ini ruas garis. Ini juga ruas garis. Ruas garis, ruas garis. Ini ruas garis, ruas garis. Ini ruas garis. Ini juga ruas garis, ini juga ruas garis, ini juga ruas garis. Untuk konsep ruas garis itu sama dengan pada bangun datar. Nah, sekarang kita akan melihat kubus tadi. beri nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kubus itu memiliki berapa ruas garis? Mari kita hitung bersama-sama. Ruas garis yang pertama adalah ruas garis AB yang ini. Nah, kemudian ruas garis yang kedua adalah ruas garis BC. Kemudian ada ruas garis CD. Kemudian ada ruas garis AD. Ada ruas garis EF. Ada ruas garis FG, ada ruas garis GH, ada ruas garis EH, ada ruas garis AE, ada ruas garis BF, ada ruas garis CG, ada ruas garis DH. Jadi kubus memiliki 12 ruas garis. Nah, untuk selanjutnya ada balok. Nah, ini adalah balok. Balok memiliki berapa ruas garis? Kita hitung bersama-sama. Balok ini Bu Lina beri nama balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kita akan hitung berapa ruas garis dari balok ini. Yang pertama, ruas garis AB. Ruas garis BC, ruas garis CD, ruas garis AD, ruas garis EF, ruas garis FG, ruas garis GH, ruas garis EH, ruas garis AE, ruas garis BF, ruas garis CG, ruas garis DH. Jadi, balok memiliki 12 ruas garis. Jadi kubus dan balok itu sama-sama memiliki 12 ruas garis. Nah, untuk tugas sharing hari ini, tugas matematika, silakan anak-anak buka buku paket halaman 113. Tentukan ruas garis dari masing-masing gambar bangun ruang. Nah, untuk tugas ini, pengerjaannya nanti anak-anak tidak usah digambar, langsung jawabannya saja. Misalkan nomor 1 ruas garisnya apa saja disebutkan, misal ruas garis AB, BC, dan seterusnya. Tidak usah digambar, ya. Kemudian untuk tugas SPDP, silakan anak-anak berkreasi membuat karya 2 dimensi dalam bentuk gambar. Silakan anak-anak menggambar benda atau lingkungan yang ada di sekitar kalian. Setelah itu, warnailah. Nah, untuk tugas matematika dan tugas SPDP ini silakan nanti dikirimkan ke classroom. Jika ada kendala, boleh dikirimkan via WA. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar ya.
Selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan salam sehat untuk kalian semua. Terima kasih.